Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ardin Asmiruddin, NIM channel 111811393. Jadi di kesempatan CSR kali ini saya akan melakukan pemeriksaan fungsi saraf kranialis bagian 2. Jadi sebelum itu saya akan menganalisis probatus atau pasiennya terlebih dahulu. Baik Pak, mari dulu. Perkenalkan Pak, saya Dr. Ardin, dokter yang ditugaskan di Poli pada siang ini. Baik Pak, boleh tahu nama Anda siapa Pak? Pak Eko. Oke, Pak Eko sekarang usianya berapa? Pak Lima. 45 tahun. Di alamatnya Bapak? Halo. Oke, baik Bapak. Baik, di sini saya akan melakukan pemeriksaan fungsi saraf kranialis bagian 2. Jadi nanti saya akan menyentuh beberapa organ, terutama di bagian mukanya atau wajahnya Bapak. Tapi insya Allah saya akan melakukannya dengan baik dan tidak ada tempat kekerasan atau yang mungkin bisa mengakibatkan cedera di bagian wajahnya atau di bagian tubuh Bapak. Apakah Bapak bersedia? Iya. Oke, baik. Sebelum saya melakukan pemeriksaannya, terlebih dahulu saya akan mencuci tangan. Baik, setelah itu nanti yang pertama saya akan memeriksa kesimetrisan dari wajahnya Bapak. Jadi kalian Pak, saya akan minta dulu Bapak untuk melihat ke depan, bisa melihat secara lurus Pak, lurus di. Oke, jadi bisa kita angkat tak dahi tak seperti ini, kita angkat alisnya ya, angkat. Oke, di sini terdapat pasien dalam keadaan hiperase karena pasien di sini tidak dapat mengangkat atau dengan kesulitan mengangkat musculus frontalis. Nah, setelah itu Pak, boleh kita tutup matanya? Boleh. Oke, di sini yang saya dapatkan pasien adanya kelemahan dalam cara pasien menutup matanya, dan di sini juga terdapat isotalamus. Kemudian saya akan meminta pasien lagi untuk membuka mata kembali. Boleh buka matanya Pak. Boleh senyum Pak, senyum kelihatan gigi apa Pak? Senyum. Oke, boleh begini, tiup begitu. Oke, bersiul. Oke, baik. Di sini pasien juga dalam keadaan parase atau hiperase karena dimana pada saat saya meminta untuk senyum, pasien dalam keadaan kesulitan untuk melakukan aktivitas tersebut. Jadi di sini seperti interpretasinya yaitu hemiparase itu memiliki dua interpretasi. Yang pertama, upper motor neuron atau UPR, dan LMN, yaitu UPR ini adalah di mana terdapat hanya di sekitar mulut yang tidak bisa digerakkan, atau dengan kata lain, sedangkan LMN di mana pasien kesulitan untuk mengangkat dari musculus frontalis, musculus orbicularis oculi, dan musculus orbicularis horismen. Baik, selanjutnya yaitu penilaian kekuatan otot temporal dan masseter. Jadi di sini tujuannya untuk mengetahui fungsi dari saraf atau nervus trigeminus atau nervus 5. Jadi nanti saya akan melakukan palpasi pada musculus frontal dan musculus masseter. Tapi Pak, jadi boleh ke depan dulu, lurus. Jadi di sini saya akan palpasi di bagian musculus frontal, kemudian di bagian musculus masseter. Jadi di sini yang kita harus perhatikan yaitu kita harus perhatikan lobusnya, bentuknya, dan bagaimana rangsangannya ketika kita memberikan sentuhan atau palpasi kepada pasien. Kemudian yang kedua, kita boleh buka mulutnya Pak,
buka mulut saja, lebar, lebar, lebar. Oke, jadi di sini sedikit kita tanya apa? Kita lihat bagaimana bentuk rang dari pasien, apakah ada biasa atau tidak ada. Kemudian apa boleh tutup mulutnya kembali. Jadi selanjutnya kita akan memberikan sedikit rangsangan kepada pasien untuk menilai bagaimana. Jadi ketika ada hiperrefleks, maka itu bisa jadi adanya lesi pada supramukularis. Baik, setelah itu kita akan melakukan inspeksi pada rang bawah dari pasien. Baik Pak, boleh buka mulutnya. Oke, di sini kita harus memperhatikan apakah ada deviasi atau tidak ada. Oke, boleh tutup kembali Pak. Kemudian yang kita lakukan adalah pemeriksaan alternatif. Jadi di sini saya akan memberikan rangsangan berupa refleks atau bentur kepada pasien khususnya di rang bawahnya untuk mengetahui apakah ada lesi atau tidak ada. Baik Pak, ini kita anggap sebagai paru refleks. Boleh angkat sedikit bajunya dan kita berikan benturan di rang bawah. Jadi di sini ketika keadaan normal maka sangat sedikit atau bahkan tidak ada rasa refleks atau refleks dari pasien, dan kemudian jika dia merasakan hyperrefleks maka di situ bisa jadi adanya lesi pada dari muskularis. Jadi selanjutnya itu penilaian sensasi wajah. Jadi di sini nanti saya akan meminta pasien untuk membandingkan rasa dari rangsangan yang sebelah wajah yang sebelah kiri atau sebelah kanan. Jadi ini bertujuan untuk mengetahui fungsi dari nervus 5 secara sensoris. Jadi tadi nih Pak, kita nanti rasakan bagaimana apakah ada perbedaan antara wajah sebelah kiri dan wajah sebelah kanan ya Pak. Tadi nih Pak. Jadi di sini yang kita beri rangsangan itu di daerah ophthalmicus, axillaris dan juga mandibularis pada pasien. Jadi Pak, ada perbedaan di sebelah mana Pak? Kiri. Baik. Jadi di sini itu ada beberapa jenis rangsangan seperti anestesi, anestesia dan anestesia dan juga ada neuralgia. Jadi neuralgia itu di mana walaupun pasien diberikan rangsangan yang sangat halus, tapi dia merasakan rangsangan yang sangat nyeri. Baik, selanjutnya yaitu pemeriksaan indera pengecap. Jadi di sini meliputi nervus facialis dan nervus glossopharyngeus. Jadi di sini saya akan meminta pasien untuk sedikit mencoba ini. Baik Pak, boleh coba lidah atau ya? Lidah. Baik Pak, rasanya bagaimana? Rasanya manis. Oke, baik. Karena ini mengandung air gula, jadi nervus 7 atau nervus facialis dari Bapak masih dalam keadaan normal, karena di mana Bapak masih merasakan rasa manis, dan di mana nervus 7 atau nervus facialis itu dia menginervasi dari 2/3 anterior dari lidah. Kemudian jika kita ingin tes nervus glossopharyngeus, di mana kita harus menggunakan kawat dan juga melakukannya seperti tadi, tapi di bagian posterior, karena nervus glossopharyngeus itu dia menginervasi sepertiga dari posterior dari lidah. Oke, baik, selanjutnya itu pemeriksaan kemampuan menelan. Jadi Pak, makan kiri di. Baik, selanjutnya itu pemeriksaan indera pendengaran. Jadi di sini yang kita melihat itu yaitu fungsi dari nervus cochlearis. Jadi yang pertama itu kita lakukan adalah tes wabah. Jadi Pak, kita menggunakan garpu tala. Jadi Pak, nanti jika garpu tala ini saya letakkan di daerah dari telinga Bapak, jika dia sudah tidak terdengar, maka Bapak bilang iya. Ya Pak. Pak.
Oke, baik. Jadi jika garpu talanya dari pasien masih bunyi atau masih terdengar jika dipindahkan ke telinga saya, maka itu hasilnya abnormal atau di mana pasien mengalami adanya kerusakan di bagian telinga. Tapi jika ketika telinga dari garpu tala ini sudah tidak lagi bunyi di telinga saya dan pasien mengatakan sudah tidak bunyi dan saya memindahkan ke telinga saya dan hasilnya sudah tidak bunyi, maka itu hasilnya normal. Kemudian yang kedua, tes ritma. Jadi di sini saya akan pindahkan nanti ini garpu tala Pak di bagian telinga belakangnya Bapak dan telinga depannya Bapak. Apakah Bapak masih mendengar atau tidak? Jadi Pak. Oke, jadi di sini hasilnya ketika masih didengarkan oleh pasien yang diletakkan di area sebelah posterior dan area anterior, maka di situ dalam keadaan normal. Dan juga nanti dipindahkan kembali ke telinga pemeriksa dan pemeriksa juga sudah mendengarkan hal yang sama, maka di situ hasilnya masih normal. Kemudian yang ketiga itu yaitu tes Weber. Ya, di mana garpu tala ini saya akan letakkan nanti di atas kepala dari pasien. Jadi pasien nanti akan mendengarkannya apakah dominan dia dengarkan di telinga sebelah kanan atau di telinga sebelah kiri. Dah, di mana telinga mana yang paling dominan terdengar? Yang kiri. Oke, baik. Di sini hasilnya abnormal karena di mana jika hasilnya positif maka garpu tala ini akan terdengar seimbang di telinga kanan dan di telinga kiri. Jadi di dalam tuli itu merupakan suatu keadaan yang dimana adanya kerusakan dari nervus cochlearis. Di mana tuli juga terbagi menjadi dua, yaitu tuli konduksi dan tuli saraf. Di mana kalau tuli konduksi itu dia lebih ke arah di mana tulinya berada, misalnya di telinga kiri dia lebih berada ke telinga kiri, sedangkan tuli saraf itu dia lebih dominan ke telinga di mana ke arah di mana dia tidak rusak begitu, di mana dia berlawanan dengan tuli konduksi. Baik, selanjutnya itu pemeriksaan maupun menelan. Jadi Pak akan kiri. Oke, ini Pak. Oke, baik. Jadi sembari pasien melangsungkan memakan dan meminum air, jadi di situ kita harus menginspeksi. Kita harus lihat apakah ada disfagia atau tidak ada. Karena ketika terjadi disfagia maka itu menandakan bahwa lumpuhnya nervus 9 dan nervus 10. Baik, selanjutnya pemeriksaan inspeksi palatum. Jadi di sini saya akan meminta pasien untuk membuka mulutnya nanti. Pemeriksaan ini bertujuan untuk mengetahui juga fungsi dari nervus 9 dan nervus 10. Tapi Pak boleh buka mulutnya. Oke. Baik, di sini yang kita perhatikan yaitu arbusnya, ovulanya dan palatum mole. Jadi kita perhatikan pada saat dia bernafas, pasien bernafas dan juga pasien dalam keadaan tidak bernafas. Jadi di sini kita lihat jika pasien dalam keadaan bernafas, dalam keadaan tidak bernafas, di mana dalam keadaan hemiparase itu ovula dan arbus dari pasien ini akan berada di daerah terendah. Sedangkan jika pasien bernafas, maka bagian dari ovula dan bagian juga dari palatum itu akan berada di bagian yang lebih sehat. Baik, selanjutnya itu pemeriksaan refleks gun. Jadi di sini kita menggunakan alat sepatu, di mana kita akan meminta pasien untuk membuka mulutnya dan kita akan memberikan rangsangan di bagian ovula dan di bagian posterior dari faring dari pasien. Lalu Pak boleh buka mulutnya. Kita berikan rangsangan dan meminta pasien untuk mengatakan bilang Pak A, gap,
Oke, baik. Jadi jika terjadi hiperase maka di antara salah satunya itu akan mengakibatkan kelumpuhan atau dimana bisa dikatakan dalam hal ini tidak dapat diucapkan seperti kata GAG atau kata A, itu ditandai dengan biasanya terjadi kelumpuhan di bagian upper nervous neuron atau LNN, lower nervous neuron. Jadi tapi ketika dua-duanya dalam keadaan tidak bisa dikatakan tidak bisa dia ucapkan, maka bisa jadi LNN dan UPR-nya terjadi kelumpuhan atau kerusakan. Oke, baik, selanjutnya yaitu pemeriksaan musculus sternocleidomastoid dan musculus trapezius. Jadi yang pertama kita akan melakukan melihat atau menginspeksi dari musculus sternocleidomastoid. Bisa angkat sedikit Pak. Jadi di sini yang kita harus perhatikan itu yang pertama kita harus lihat apakah ada atrofi atau tidak ada. Kita lihat apakah ada perubahan warna, dan juga kita harus memperhatikan apakah ada fasikulasi atau tidak ada. Kemudian kita lakukan inspeksi apakah ada miosis juga ataukah ada nyeri tekan. Tapi Pak, ada nyeri tekan kita rasa. Oke, baik, selanjutnya yaitu pemeriksaan musculus trapezius. Pak, boleh balik belakang dulu. Baik, di sini yang pertama kita harus memperhatikan apakah tubuh dari Bapak ini mengalami apakah simetris atau asimetris. Jadi ketika dia dari antara salah satunya mengalami perubahan atau boleh dikatakan agak rendah sedikit, maka itu boleh bisa kita sangka bahwa Bapak ini mengalami hiperase. Tetapi ketika tidak atau asimetris atau simetris, maka bisa dikatakan Bapak ini tidak mengalami hiperase. Dan juga kita lakukan inspeksi lagi, kita lihat apakah ada atrofi atau tidak ada. Kemudian kita lihat juga apakah ada fasikulasi atau tidak ada. Kemudian kita lakukan palpasi, kita lihat apakah ada miosis juga. Kemudian kita lihat, kita tanya apakah ada rasa nyeri tekan atau tidak ada. Pak, ada kita rasa agak nyeri Pak. Oke. Baik, selanjutnya yaitu pemeriksaan lidah. Jadi pemeriksaan ini bertujuan untuk mengetahui fungsi dari nervus hipoglossus. Jadi di sini kita akan meminta pasien kembali untuk membuka mulutnya. Lalu Pak, boleh kita buka mulutnya? Jadi di sini kita memperhatikan dari bagian internal dari mulut pasien. Kita lihat apakah ada atrofi, apakah ada fasikulasi, apakah ada juga ketidaksimetrisan dari bentuknya. Kemudian kita minta pasien untuk mengeluarkan lidah. Boleh sekeluar dulu Pak. Ini. Di sini kita harus memperhatikan apakah ada fasikulasi, kemudian apakah ada tremor, apakah juga ada lidah pasien terdefisiasi ke sebelah kanan atau ke sebelah kiri. Oke, boleh ditutup kembali Pak. Jadi ketika pasien ini mengalami hiperase, maka di situ lidah pasien akan terdefisiasi ke area dextra atau sinistra. Begitupun ketika mengalami gangguan, maka akan terlihat kelainan bentuk atau ketidaksimetrisan yang dilihat dari tampak anterior dari pasien. Baik, setelah melakukan pemeriksaan, kita kembali mencuci tangan. Baik Pak, terima kasih banyak Pak.